Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Pramudia Lansen dengan NIM 20030308080. Saya kelas 1C semester 1 dari program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sujatana Kupang. Jadi, ini adalah video review buku yang ke-14. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang buku yang berjudul Sosiologi A Down to Earth Approach edisi ke-13. Materi yang pertama yaitu perspektif sosiologis. Jelaskan mengapa sejarah dan biografi penting untuk perspektif sosiologis. Apakah perspektif sosiologis? Perspektif sosiologis menekankan bahwa pengalaman sosial masyarakat kelompok di mana mereka berasal dari pengalaman mereka dalam kelompok itu mendasari perilaku mereka. C. Rick Mills menyebut ini sebagai persimpangan antar biografi individu dan sejarah kondisi luas yang berpengaruh individu. Sosiologi dan ilmu lainnya mengetahui fokus setiap ilmu sosial. Apa itu sains dan di mana sosiologi cocok? Sains adalah penerapan metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pengetahuan yang diperoleh dengan metode tersebut. Ilmu-ilmu dibagi menjadi ilmu-ilmu alam yang berusaha menjelaskan dan meramalkan peristiwa-peristiwa lingkungan alam dan ilmu-ilmu sosial yang berupaya memahami dunia sosial secara objektif melalui pengamatan yang terkendali dan berulang. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat dan perilaku manusia. Asal-usul sosiologi. Menelusuri asal-usul sosiologi dari tradisi hingga Max Weber. Kapan sosiologi pertama kali muncul sebagai disiplin ilmu yang terpisah? Sosiologi muncul sebagai disiplin ilmu yang terpisah pada pertengahan tahun 1800-an di Eropa. Di Eropa Barat, selama permulaan revolusi industri. Industrialisasi memengaruhi semua aspek keberadaan manusia, tempat tinggal orang, sifat pekerjaan mereka, hubungan mereka, dan cara mereka memandang kehidupan. Sosiolog awal yang berfokus pada perubahan ini termasuk Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, Gerrit Martineau, dan W.E.B. Du Bois. Nilai-nilai dalam penelitian sosiologis. Merangkum argumen yang berlawanan dalam perdebatan tentang nilai-nilai dalam penelitian sosiologis. Haruskah tujuan penelitian sosiologis hanya untuk memajukan pemahaman manusia, untuk mereformasi masyarakat? Sosiolog bertujuan untuk penelitian harus objektif, yaitu nilai-nilai dan keyakinan penelitian tidak boleh memengaruhi kesimpulan. Tetapi sosiolog tidak setuju dengan penggunaan dan tujuan penelitian sosiologis. Beberapa orang mengatakan bahwa tujuan seharusnya hanya untuk memajukan pemahaman tentang perilaku manusia. Yang lain mengatakan bahwa tujuan adalah untuk mereformasi pengaturan sosial yang sangat berbahaya. Verstehen dan fakta sosial. Nyatanya apa itu Verstehen dan mengapa itu berharga? Bagaimana sosiologi menentukan Verstehen dan fakta sosial tentang mempelajari perilaku manusia? Menurut Weber, untuk memahami mengapa orang bertindak seperti itu, sosiolog harus mencoba menempatkan diri pada posisi mereka. Dia menggunakan kata kerja Jerman Verstehen, memahami melalui wawasan, untuk menggambarkan pendekatan subjektif ini. Meski tidak menyangkal pentingnya Verstehen, Emil Durkheim menekankan pentingnya mengungkapkan fakta sosial, pola masyarakat untuk memengaruhi perilaku orang. Sosiolog kontemporer menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk memahami perilaku manusia. Sosiologi di Amerika Utara. Menelusuri perkembangan sosiologi di Amerika Utara dan menjelaskan ketegangan antara analisis objektif dan reformasi sosial. Kapan Departemen Akademik Sosiologi pertama didirikan di Amerika Serikat? Departemen Sosiologi pada awal didirikan pada akhir 1800-an di Universitas Kansas, Universitas Chicago, Universitas Katolik, dan Universitas Atlanta. Bagaimana posisi perempuan dan minoritas dalam sosiologi awal? Sosiologi berkembang dalam periode sejarah seksisme dan rasisme yang dalam dan kontribusi perempuan dan minoritas sebagian besar diabaikan. Beberapa perempuan seperti Harriet Martineau dan minoritas seperti W.E.B. Du Bois yang menerima pendidikan yang diperlukan untuk menjadi sosiolog merasakan sangat didiskriminasikan. Apa perbedaan antara sosiologi dasar atau murni, sosiologi publik, dan sosiologi terapan? Sosiologi dasar atau murni adalah penelitian sosiologis yang bertujuan untuk membuat penemuan. Sosiologi terapan adalah sosiologis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Sosiologi publik menggunakan sosiologi untuk kepentingan umum atau
untuk banyak orang. Perspektif teoritis dalam sosiologi. Jelaskan ide dasar interaksionisme simbolik, analisa fungsional, dan teori konflik. Apakah teori itu? Teori adalah pernyataan umum tentang bagaimana fakta terkait satu sama yang lain. Sebuah teori memberikan kerangka konseptual untuk menafsirkan fakta. Apakah perspektif teoritis utama sosiologi? Sosiologi menggunakan 3 kerangka teori utama untuk menafsirkan kehidupan sosial. Interaksionis simbolik memeriksa bagaimana orang menggunakan simbol untuk mengembangkan dan berbagai pandangan mereka tentang dunia. Interaksionis simbolik biasanya berfokus pada level mikro, pada interaksi tahap muka skala kecil. Para fungsionalis, sebaliknya, berfokus pada tingkat makro, pada pola masyarakat berskala besar. Mereka menekankan bahwa sistem sosial terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Saat bekerja dengan baik, setiap bagian memenuhi fungsi yang berkontribusi dan stabilitas sistem. Ahli teori konflik juga fokus pada pola masyarakat berskala besar. Mereka menekankan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang bersaing memperebutkan sumber daya yang langka. Dengan setiap perspektif yang berfokus pada ciri-ciri kehidupan sosial yang berbeda dan masing-masing memberikan interpretasi yang unik, tidak ada satu teori pun yang memadai. Wawasan gabungan dari ketiga perspektif menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kehidupan sosial. Tren membentuk masa depan sosiologi. Tren apa yang cenderung berdampak pada sosiologi? Sosiologi telah melalui 3 fase. Pertama, penekanan pada sosiologi reformasi masyarakat. Yang kedua, berfokus pada sosiologi dasar. Yang ketiga, fase hari ini membawa kita lebih dekat ke akar penerapan sosiologi pada perubahan sosial. Sosiologi publik adalah contoh terbaru dari perubahan ini. Tren besar kedua, globalisasi, kemungkinan akan memperluas cakrawala sosiologis-logis, memfokuskan kembali penelitian dan teori dari konsentrasinya pada masyarakat Amerika Serikat. Yang berikutnya ada kultur. Apakah kultur atau budaya itu? Bagaimana sosiolog memahami budaya? Semua kelompok manusia memiliki budaya, bahasa, kepercayaan diri, nilai, dan norma. Objektif material mereka turunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Budaya material terdiri dari benda-benda seperti seni, bangunan, pakaian, senjata, dan peralatan. Budaya non-material atau simbolik adalah cara berpikir suatu kelompok dan pola perilakunya. Budaya ideal adalah nilai, norma, dan tujuan ideal kelompok. Budaya nyata adalah perilaku aktual masyarakat yang seringkali tidak sesuai dengan cita-cita budaya mereka. Apakah relativisme budaya etnosentrisme itu? Orang-orang etnosentrisme artinya mereka yang menggunakan budaya mereka sendiri sebagai tolak ukur untuk menilai cara orang lain. Sebaliknya, mereka menganut relativisme budaya mencoba memahami budaya lain dengan istilah budaya itu sendiri. Komponen budaya simbolik. Apa saja komponen budaya non-materi? Komponen sentral adalah budaya non-materi adalah simbol, apapun yang orang mampirkan, maknakan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Secara universal, simbolik budaya non-materi adalah menggerakkan tubuh, bahasa, nilai, norma, sanksi, folkways, dan adat istiadat. Mengapa bahasa begitu penting bagi budaya? Bahasa memungkinkan pengalaman manusia untuk diarahkan pada tujuan, kooperatif, dan kumulatif. Ini juga memungkinkan manusia bergerak melampaui masa kini dan berbagai masa lalu, masa depan, dan perspektif umum lainnya. Menurut hipotesis Sapir-Whorf, bahasa bahkan membentuk pikiran dan persepsi kita. Bagaimana nilai, norma, sanksi, dan folkways, dan adat istiadat mencerminkan budaya. Suatu kelompok memiliki nilai standar yang digunakan untuk mendefinisikan apa yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, dan norma atau harapan aturan tentang perilaku. Kelompok menggunakan sanksi positif untuk menunjukkan persetujuan dari mereka yang mengikuti norma mereka dan sanksi negatif untuk menunjukkan ketidaksetujuan dari mereka yang melanggarnya. Norma yang tidak ditegakkan secara ketat disebut folkways, sedangkan mores adalah norma yang menuntut kesesuaian oleh sekelompok orang mencerminkan nilai-nilai inti.